Pre, maksudnya apakah kau bisa melihat hantu? Oke, apakah segala sesuatu yang tidak bisa dilihat itu adalah makhluk halus? Bukan. Makhluk halus itu bukan roh. begitu. Nggak usah kau pelintir-pelintir Roh itu lagi. Bukan, Teos itu artinya roh itu adalah dewa. Roh itu adalah Tuhanmu, sembahanmu. Sedangkan roh itu adalah makhluk halus. Jadi Kristen itu penyembah makhluk halus. Yang datang kepada Paulus itu, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu makhluk halus, karena tidak ada jasad. Oke, entah kita dialog aja Bang Zuma. Kalau begini Bang Zuma ini boleh disebut salah, nanti kena delik hukum Bang Zuma. Ya udah silakan. Kejang-kejang nanti Anda. Polisi dekat, tinggal kau lapor. Jadi jangan tapi yang penting kau bisa bertanggungjawabkan bahwa roh itu makhluk halus atau tiang listrik. Enak kali kau silakan ini direkam ya. Silakan direkam. Ya silakan. Iya, silakan ini. Silakan. Siapa nanti yang... Silakan. Nanti kita disidang. Benar, nanti ya? disidang nanti. Roh Saya itu minta apa? kepada Anda. Roh itu apa? Makhluk halus atau tiang listrik? Tidak ada. Malu kau kan? Buka kamus Malu. KBBI. Buka kamus KBBI. Coba kau buka. Dinda Nora, coba buka KBBI. Roh adalah, coba. Roh adalah makhluk halus. Coba buka. Silakan. Silakan aja. Bagus kok tidak dibilang roh adalah Supaya Anda kuntilanak. jangan salah. Ya silakan. Oke, kita Ada yang bisa buka KBBI. Roh adalah. Gini. Oke, kita berkembang dari pemikirannya. Silakan Mbak Nora. Tunggu buka KBBI ya, dulu. ya. Tunggu KBBI dulu. Oke. Sudah. Jadi makhluk halus adalah roh. Coba. Coba KBBI Kan deh. saya. Roh adalah. Buka dulu KBBI. Oke, buka di kameranya. Jangan sampai roh adalah apa itu? KBBI ya. Roh sesuatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya jasad hidup, nyawa. Jika sudah berpisah dari badan, berakhirlah kepada kehidupan seseorang makhluk hidup yang tidak berjasad, tetapi berpikiran dulu. Terus yang tidak berjasad, berpikiran dan berperasaan, malaikat, jin, setan, dan sebagainya. Masih mau kau datang besok? Jadi roh itu jin setan. Jadi yang kasih selama ini apa? Mana makhluk halusnya? Iya, setan itu apa? Setan itu apa? Masih bagus saya bilang makhluk halus. Awas, jangan langsung. Coba saya tanya. Jadi menurut Anda malaikat itu setan gitu? Loh, kau itu belajar di mana? Bagus saya tidak bilang kau itu nyembah setan, tidak nyembah setan. Saya cuma bilang makhluk halus. Karena kalau makhluk halus itu bisa malaikat, bisa jin, bisa setan. Oke ya. Jadi Anda tidak paham, itu yang saya bilang. Ketika mana di situ Anda roh melihat apa yang disebut dengan makhluk halus, lalu menyamakan dengan setan, lalu seolah-olah Allah itu begitu. Tidak ada makhluk halus di situ, Bang. Tidak ada makhluk halus. Saya tidak mengatakan Anda nyembah setan. Tante. Tidak ada di situ makhluk halus. Setan, saya bilang Anda nyembah makhluk halus. Nah, setan itu termasuk makhluk halus nggak? Roh itu disebutkan makhluk halus, Bang. Kamu udah baca KBBI kan? Tapi disebut Anda apa? Jangan lari. Oke. Assalamualaikum. Tidak ada di KBBI menyebutkan bahwa roh itu adalah makhluk halus. Terus kalau disebutkan di KBBI roh itu apa? Satu, makhluk atau unsur yang ada pada diri manusia yang tak terlihat, yang kalau sudah meninggal. Kedua, setan. Ketiga, jin. 4, malaikat. Nah, yang mana di situ Tuhanmu? Oke, Mbak Nora, Mbak Nora, silakan dulu buka di KBBI apa itu makhluk halus. Coba. Mbak Nora tolong dibantu supaya Alfi aja yang buka nih. Berpikir kalau Allah itu adalah roh dan roh itu adalah makhluk halus. Coba silakan buka aja. Apa itu yang disebut dengan makhluk halus? Makhluk halus. Kau menghina lagi Allah itu adalah roh. Kau jangan menghina. Theos itu adalah roh. Jangan kau bawa Allah. Ya, silakan Dinda Alfi. Makhluk halus adalah dalam KBBI adalah makhluk yang dianggap hidup di alam goib yang berada di luar alam fisik. Misalnya setan, jin. Sudah. Betul kan Bang Juma? Bang Juma kan betul?
Jadi kalau Bang Juma menganggap roh itu makhluk halus, roh tadi berarti apa? Anda sedang menganggap Tuhannya Kristen setan. Anda menista. Dengar. Dinda Alfi, Anda coba menista lihat loh roh ya. dulu. Roh Anda adalah menista ya. Dengar. Justru makhluk halus itu setan, Bang. Jadi kalau Anda bilang sekarang orang Kristen coba roh, penyembah makhluk coba halus, roh. berarti Anda sedang bilang Ya, menyembah setan. diam. Murid diam. Anda jangan Roh lari coba ya. KBBI. Ulang lagi. Iya. Ulang lagi. Roh adalah Roh itu adalah sesuatu yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup. Ini definisi pertama. Yang kedua, makhluk hidup yang tidak berjasad tetapi berpikiran dan berperasaan seperti malaikat, jin, setan dan sebagainya. Sama. Apa itu? Seperti apa? Itulah roh. Setan Itu dan roh. sebagainya. Oke. Nah, Sudah? itu roh. Dengar ya. Itu roh. Justru itu Bang Setan Juma. kan? Justru. Oke. Sekarang Anda semakin telak ya. Anda mau bilang bahwa ternyata makhluk halus itu setan. Lalu Anda mau bilang bahwa orang Kristen menyembah setan. Betul? Loh, Tembak saya tanya Anda. tidak bilang Biar Anda Kristen kena menyembah delik. setan. Saya bilang Anda mau Kristen bilang- menyembah makhluk halus. Dengar. Saya sudah ingatkan Anda di depan. Hati-hati berdiskusi. Mama Enggak, hati-hati berdiskusi. Saya sudah ingatkan Anda. Kami nggak potong menyembah ya, makhluk Otet. halus. Mama Oke. Besarkan saya dulu host sebentar. Predok. Siapa namamu? Predor. Nah, nih ya. Makhluk halus dan roh halus adalah istilah yang merujuk pada makhluk hidup yang tidak dapat dijangkau indera manusia dan keberadaannya dianggap goib. Makhluk halus dan roh halus itu sama, bro. Oke, sudah. Justru itu yang kita saya clearkan. tertawa, saya Nah, capek. enggak, Bang Zuma, Anda sekarang makin enggak konsisten. Loh, Jadi Bang Zuma tidak konsisten. sebenarnya enggak, kita jangan lari tema, Anda tidak jangan lari konsisten. tema. Bang Zuma. Sekarang ini, tunggu dulu, sebentar. Ya, kita balik ke Wahyu berapa tadi? Wahyu 5, nomor 6. Saya penasaran juga, ya kan? Nah, di sini berbunyi, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh 7 roh. yang diutus ke. Jadi Penyembah makhluk halus. Oke, biar saya sekali jawab ya. Mbak Nora biar saya sekali jawab Mbak Nora dengan Bang Zuma. Boleh saya dibiarkan dulu bicara. Ya, Saya yang bicara ya. Silakan. Oke, saya yang bicara ya. silakan. Oke. Kita ikuti ya runut pembicaraannya. Bang Zuma bilang bahwa Paulus menyembah makhluk halus. Makhluk halus itu apa? Ternyata menurut dia karena ada ayat itu roh. Oke. Nah, kita sudah buka di KBBI bahwa makhluk halus itu kemudian adalah mengacu kepada setan dan tadi terakhir Bang Zuma akhirnya bergeser mau mengatakan bahwa orang Kristen atau Paulus menyembah setan. Oh, itu salah ya, itu salah. Oke, saya sekarang jawab Bang Nora. Tanggung jawab aja Bang Zuma. Anda mempelintir-pelintir tapi Lagi mau nyari dia Bang Juma. Oh, enggak. Saya di sini. Dia. Oke. Bukan saya jebak. Bukan. Saya kan tadi sudah ingatkan. Saya baru muncul di TikTok karena lihat di dunia pertiktokan melaporkan. Nah, lalu saya sudah bilang adalah lebih baik kita siar agama masing-masing supaya kita jangan kena delik. Iya, dauna illa setan marida. Al-Quran saya mengatakan orang kafir itu menyembah setan. Gimana sih? Oke, terima kasih Bang. Terima kasih sudah diingatkan. Terima kasih. Orang kafir menyembah setan. Tapi tolong dikembalikan dulu haknya orang Muslim, istilah-istilah yang ada di dalam Bible. Bang Kopi, biarkan dulu Bang Kopi. Izin dulu. Wa iya dauna illa setan marida. Al-Quran itu penyembah setan yang durhaka. Nah, ternyata Kristen ini menyembah makhluk halus. Ternyata makhluk halus itu roh. Roh itu sama seperti setan, jin, malaikat. Nah, sekarang Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan apa? Penyesat.
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Malaikat tidak pernah datang dengan memakai nama Yesus. Oke? Jin juga tidak pernah datang dengan memakai nama Yesus. Tapi ada makhluk yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus. Sedangkan yang dimaksud roh itu hanyalah makhluk goib yang tidak berjasad. Nah, tidak berjasad. Bang Zuma, yang datang kepada Paulus tidak berjasad, cuman suara dan berbentuk cahaya. Sedangkan Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Lukas 10 nomor 18. Sudah, Bang Zuma ya. Begitu, Jo. Bukan. Begini Bang Zuma ya. Di sisi yang lain, Anda kutip Bible dalam pernyataan Yesus bahwa Allah itu adalah roh. Tapi di sisi yang lain, Anda mengutip pernyataan Yesus bahwa orang yang menyembah roh itu pengajar sesat. Anda ini gimana sih? Ngerti enggak nalar berpikir Anda itu seperti apa? Dengar ya, dengar. Saya kasih tahu Anda berpikirnya. Begini loh. Jadi Anda ngutip pernyataan Yesus yang menyatakan bahwa Allah itu adalah roh. Yohanes pasal 4 ya. Sudah. Tetapi ketika Paulus mengikuti itu, Anda bilang bahwa Paulus itu adalah pengajar. Yohanes 4 nomor 24. Ajarin orang ini. Yang di Lukasnya di mana? Intinya Paulus menyembah makhluk roh. Udah selesai. Makanya saya bilang Bang Zuma, Anda usah bicara Bible, Anda ngawur. Yang di Lukasnya di mana tuh Bang Zuma? Yohanes 4 nomor 24. Iya, Yohanes 4:24-nya udah, cuman yang di Lukasnya Alfi lupa dalilnya di mana tuh Bang Zuma? Jadi itu yang saya bilang, Bang Zuma, nalar Anda pneuma satu lagi. Tak konsisten Anda dengan teks. 14 bukan? Yang di berapa ya? Gimana Bang Zuma? Bang Zuma mau memberi kesimpulan. Lukas 24 nomor 37. Lukas roh itu setan, hantu. 37. Nah, Alfi butuh ini nih. Kau belajar dulu deh, adik. Siapa namanya? Oke, sama-sama kita buka ya. Saya akan belajar kalau Bang Zuma udah pintar. Gitu aja ya. Iya Bang. Kita sama-sama belajar. Ini tajarin. Tuh. Pneuma artinya apa? Oke. Orang Kristen tidak menyangkali pneuma itu. Oke. Enggak, kita enggak bahas roh, Bang. Enggak. Kita enggak bahas roh, Bang. Enggak. Perlihatkan Lukas 24 nomor 37. Anda buka pneuma. Iya, ini kan mau kita buka Bang, biar enak. Saya yang nah, kita baca dulu. Makhluk halus lawan saya, laporkan. Kita ketemu. Nah, tuh baca tuh. Bang Zuma. Kita baca dulu. Wah, sabar, data muncul. Prioritaskan data dulu ya. Lukas 24:37 berbunyi, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, kita harus cari tahu nih teman-teman. Hantu di sini tuh bahasa Yunani-nya apa? Nah, kita lihat. Ini sumbernya dari Greek Bible ya. Nah, Lukas 24:37. Kita lihat di sini. Ya. Petoi tentes dekai ya. Phoboi ya. Genomenoi edokoun pneuma Teuren. Pneuma di sini, Bang. Hantu tadi datangnya dari bahasa Yunani pneuma. Sekarang kita lihat di Yohanes 4:24. Nah, Theos itu roh. Ini pneuma Theos tuh. Theos itu bisa bermakna dewa juga. Loh, dewa itu hantu dong. Sudah? Oke Bang ya. Gimana Bang? Izinkan saya menjelaskan kitab Kristen ya. Tolong Anda jangan merusak ajaran Kristen ya. Enggak, jangan begitu, Predik. Dengar, soalnya sini ya, tolong jangan kau ungkap sembahan Kristen itu adalah hantu. Bang Zuma, Anda tidak akan pernah ya. Begini, Alfi itu terlalu panjang gimana, kan? Saya mau Itu ngomong terlalu panjang, dia nggak paham bahasanya, Alfi. Ya, sebentar dulu. Dia sampai bahas hermeneutik tadi, izin ya. Iya, hermeneutik boleh kita bicara hermeneutik. Ayo. Iya, Anda enggak, ini kan dibilangnya melihat hantu. Sebentar dulu, Predik. Biar saya tanya Anda, saya tantang dulu Anda berapa SKS Anda belajar hermeneutik. Sabar, Bos. Ini kan hantu ghost ya kan? Oh enggak, hantu beda dengan ghost ya. Nah, ini kan merujuk kepada apa? Tadi yang dibuka. Nah, artinya apa? Roh Kudus, baru hantu. Gimana?
Gimana? Oke. Predik. Nah, Sudah? kau menyembah. Oke, Iya, sekarang saya jawab ya. pertanyaannya, Saya kau jawab menyembah Anda, saya apa? jawab. Enggak, Oke, kau sudah. menyembah apa? Ya enggak usah kau jawab itu aja, kau menyembah apa? Roh halus, hantu? Anda itu sudah jelas di situ. Oke ya. Enggak, boleh Jadi, nggak izinkan saya satu menit Penema, bicara? jadi Satu menit penema saya bicara, Hoteos ini menjelaskan apa? pneuma. Enggak, pneuma Bukan. Hoteos ini Anda apa tidak kalau lebih- bukan Theos itu Anda hantu? tidak mengerti, tapi izinkan saya bicara. Saya 1 menit aja menjelaskan penggunaan kata pneuma. Nih, God is Suruh spirit. dia baca. Spirit ini Suruh dia baca. Pneuma Baca, Theos, yang dari Theos atas. itu Nah, dewa. nah. Theos Suruh itu dia baca dewa, bahasa itu, pneuma bahasa itu itu. hantu. Suruh dia baca. Dewa itu hantu kan. Jadi apa lagi? Sudah, biar saya baca. Tunjukkan di situ. Sudah, kalian pikir Bahasanya, bodoh-bodoh Kristen. Tunjukkan Oke, kan. kasih terang. Alfi, besarkan dek. Yang tadi dia baca bahasa Greeknya. Dia pintar. Oke, sudah. Di zoom Bang Alfi. Sudah. Biar saya baca mana? Kasih yang Ini besar. Kurang Loh, besar. ya udah nih, Pneuma, nih. Oke, udah. Pneuma Hoteos. Oke ya. Kai tous. Terus. Ya, proskoneuntas. Udah. Auton N. Bukan semua. Pneumati. Kai. Aletheia. Buka bagus. Kei proskonein. Apa yang salah pembacaan saya? Nah, pneuma Hoteos, Theos. koma. Loh, Oke. Theos ini kan gelar, ya kan? Common noun, dia tuh generic name. Bisa disematkan kepada dewa-dewa Yunani juga. Contoh Oke. Theos Hades. Theos ini ya, yang dieksegesiskan sebagai dewa, pneuma tadi kita udah sama-sama menunjukkan bahwa di Lukas 24 itu artinya adalah hantu. Kenapa salah kalau dimaknai pneuma Hoteos ini dewa itu hantu? Kenapa salah? Udah. Oke, Silakan. sekarang giliran saya. Udah, begini ya. Jadi begini. Kata pneuma itu sama dengan beberapa kata di dalam dalam bahasa-bahasa manusia. Jadi satu kata bisa bermakna untuk beberapa maksud. Oke? Iya. Ya. Jadi ketika digunakan kata pneuma itu bisa diterjemahkan atau bisa ditujukan kepada bisa Allah yang adalah roh, bisa juga roh manusia, bisa juga kepada setan dipakai. Di mana Allah Bisa. adalah roh? Aduh, Anda tidak baca ayat itu, Bang? di mana dalilnya? Bukan Allah jadi roh, dewa Bukan. yang adalah roh. Alamak. Bukan. Oke, kita mau penggunaan kata Allah juga boleh. Nanti mau kita penggunaan kata Allah juga boleh. Ya, tapi sekarang Pneuma, kan kita bicara dulu pneuma Hoteos. Pneuma itu enggak usah lagi. Itu kan Theos. Pneuma itu Gini. dipakai. Anda ngerti enggak? Pneuma itu dipakai dengan beberapa pengertian. Ya, bisa untuk roh, itu yang dipakai adalah untuk Allah, bisa juga untuk roh manusia, bisa juga dipakai tadi untuk yang disebut hantu itu. Jadi Anda jangan salah. Misal begini ya, saya jelaskan coba saya kasih bahasa Indonesia, kata bisa. Supaya tahu hermeneutik tadi, siapa yang nantang main hermeneutik itu? Hermeneutik itu begini. Ketika kita bicara kata bisa dalam bahasa Indonesia, Iya, cuma lah Bang Suma. halo, dengar enggak? Kalau kita menggunakan kata bisa untuk bahasa Indonesia, kata bisa dipakai untuk menyatakan mampu atau dapat. Contoh, saya bisa membaca. Berarti dapat membaca atau mampu membaca. Tapi kata bisa juga bisa ditujukan untuk bisa ular, racun. Ya. Bre, Jadi kira-kira begitu simak itu nih baik-baik, Bre. maksudnya. Simak nih baik-baik. Tapi hantu selamanya makhluk halus, nggak pernah berubah Iya, hantu menjadi makhluk tiang halus listrik. itu tidak disangkali. Tetapi tidak pernah Alkitab menyatakan bahwa Allahnya orang Kristen adalah makhluk halus yang identik dengan setan yang Anda bilang itu. Tidak ada itu. Anda yang bohong, ngawur. Sekarang ya. Itu kan cuma ada 3 kata ya, non netral. Terus ada ho di sana, omikron di sana. Ini kan definite artikel. Theos itu non nominatif. Gini Bre, yang pertama ini adalah Hades ya. Kau tadi bisa baca Yunani kan? Nah, ini Theos Hades. Kau mau sebut ini Allah Hades? Enggak kan? Ini dewa Hades. Dewa atau kata kosmo, dewa
dunia bawah, ton Necron, ya, ton Orukton, Kaito, Pluto. Nah, sekarang gini, bre. Pada saat Theos ini disematkan kepada dewa, ya, masuk definite artikel, ini nih jadinya hantu, bre. Diperkuat oleh Lukas 24:37. Oh bukan, Anda salah di hermeneutiknya. Tidak ada, perhatikan ya. Perhatikan, Anda boleh buka literatur. Anda buka literatur ke saya. Nah, tengok nih. Dengar. Ini jurus. Anda bilang, dengar Bang, dengar ya. Anda bilang artikel definitif. Dengar dulu Bang. Bang, Anda salah total. Ya, dengar. Siapa tadi yang bilang? Siapa tadi yang bilang hermeneutik itu? Bang Zuman jangan ketawa ya. Anda tidak tahu. Kalau Bang Zuman tidak sampai ilmunya di penggunaan itu. Saya capek. Sebenarnya gini, Pre, capek. Wahyu 5 nomor 6 itu siapa? Itulah Saya akan jawab itu. Siapa? Saya akan jawab. Enggak usah. Jangan saya akan. Sekarang aja. Wahyu 5 Saya nomor 6 jawab. itu merujuk kepada siapa? Yang Teman-teman, 7 saya jawab dulu ya. bertanduk 7, bermata 7. Oke, silakan buka ayat tadi. Sebelum Kalau Anda izin- buru-buru untuk saya jawab, silakan buka ayat itu, tunjukkan. Sabar, Mana yang mau saya jawab sebelum dulu, kita Bang? lebih jauh. Mau Bu Nora Aku dulu? diam dulu, Bang. Aku klarifikasi dulu. Oh, Kenapa klarifikasi aku ya. Anda salah tadi teori penggunaan. aku bodoh amat mau kau bilang salah atau enggak. Gini. Yang kita temukan di Lukas 24:37, pneuma di sini, ini teman-teman ya, pneuma di sini itu diterjemahkan oleh LAI sebagai hantu. Ya. Jadi pada saat John ya chapter 4 verse 24 itu menerjemahkan pneumahotheos menjadi ilah itu roh. Loh, cabang eksegesisnya ya, Anda tahu kan teori eksegesis kan? Theos ini dimaknai sebagai dewa. Aku tadi udah tunjukkan bahwa Hades pun dia bergelar Theos tuh. Nah, dewa Hades kan. Nah, lalu masuk definite artikel ke belakang, pneuma di sini itu dirujuk kepada Lukas 24:37, itu artinya hantu. Jadi nggak ada salahnya pada saat diterjemahkan dewa itu hantu. Barang siapa yang ingin menyembahnya, sembahlah dia dalam kehantuan dan kebenaran. Apa salahnya? Oke, silakan Anda buat itu, tidak apa-apa. Tapi saya mau jawab Anda begini ya. Dengar Bang ya. Oke, izinkan saya bicara ya, perhatikan. Silakan. Oke ya. Jadi ketika ada pernyataan penggunaan pneuma dan hotheos tadi udah, kata theos lalu Anda bawa itu menyatakan kepada dewa, Anda tidak melihat penggunaan kata theos dalam literatur Yahudi. Ingatlah, sebelum Yesus lahir itu, sebelum perjanjian baru ditulis, berarti Paulus belum ada, kata theos sudah diterjemahkan, dipakai untuk menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam Septuaginta, di mana kata Elohim sudah diadopsi, sudah dipakai, lalu Elohim diterjemahkan menggunakan kata theos dengan pengertian kata theos di dalam penggunaan LXX atau Septuaginta oleh orang Yahudi itu adalah Allah monoteis, sementara kata theos yang dipakai oleh para dewa di dalam pagan itu adalah politeis. Jadi penggunaan kata theos itu untuk mengacu kepada Allah yang benar dalam perjanjian lama yang berbeda dengan Allah-Allah atau dewa-dewa yang ada di Terlalu panjang, sakit telingaku. Kau bilang ala-ala kau kiper. Dari mana kata Allah di situ? Theos ya Theos. Jangan kau pakai Allah. Gedein. Kurang ajar si Pret ini. Pret, kau kalau nggak punya duit untuk beli TB2, kau beli nih. Nih, aku ada nih. Mana ada kata Allah-Allah lain lagi di TB2 gitu. Kalau kau nggak ada duit, aku kirimkan nih, kan gitu ya. Mana ada Allah-Allah lagi gitu. Ini contoh, aku kasih contoh nih. Kita misalnya lihat di dalam kemana ya teman-teman yang enaknya? Anda mau kemana lagi? Iya. Terus kita bahas satu, Anda udah lompat. Enggak, sabar. Mana ada? Hukum Torah yang ketiga ya. Sefer Shemot pasal ke-20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Di sini ilah, bre. Mana ada Allah-Allah lain tuh? Kitab kalian itu TB pertama 1974 sampai 2024 itu 50 tahun kesalahan terjemahan. LAI pun mengakuinya. Oke. Kalau nggak salah nggak akan digantinya sebagai ilah. Bagi tolong saya menjawab Pak Prede. Oke, silakan. Jadi roh itu
ada yang teos. Apalagi nih Ada ngomongnya nih, roh itu ada yang teos apa? Ini ngomong apa sih? Mana ada? Dengarkan Teos dulu. itu mana artinya roh, cuy? Yang roh Iya, itu tuh begini loh, penema. kawan. Roh itu Ini ngawur makin ngawur dia ada lagi. yang bersarang di gua-gua gelap, ada yang bersarang di surga. Makin gak beres yang naik ku tengok. Kurang-kurangi minum Coca-Cola, Bang, biar gak semua isi kepalanya gitu. Begah Iya, rasanya tuh, Bang. dengarkanlah. Dengar dulu lah, dengar dulu, dengar. Mana ada Apa yang roh mau itu didengarkan teos? dari situ? Bongok Roh kali ya. dari pembukaan Turun lah, Bang, masak. dari pembukaannya aja udah ngawur itu. Bodoh kali kau. Roh itu ada yang dari teos apa-apaan coba? Oke, Bang Alfi, jangan emosi. Bukan Iya. Bang. Susah Bang menjelaskan teori aljabar kepada orang yang baru belajar kabataku. Susah Bang. Itu dia sok-sok bahas Iya. Yunani macam tahu aja. Tolonglah, aduh kepala charger yang satu itu belajar lagi lah. Kan di dalam dunia pertiktokan ini kan dibutuhkan kesabaran. Kalau kita tidak sabar ngapain masuk di sini kan? Iya, dia minta naik, ya saya naikkan. Rupanya tambah botol, Iya. ya saya turunkan lah. Orang botol kok mau kami dengar. Predik, Janganlah. Predik dengarkan Iya, dulu, Jok. dengarkan baik-baik. Kau dengarkan saya. Ini yang baru naik tolong di mute. Aduh. Kau dengarkan ya, kita fokus ini kepada 1.500 orang yang mendengar. Kalau botol yang dinaikkan, tambah botol yang di bawah, kasihan. Udah botol kalian, menurut Yeremia 4:22, jadi tambah lebih botol gitu loh. Ya, si Guma, apa? Teos, roh itu bisa teos. Teos itu apa artinya? Dewa, roh itu bisa, apalah itu? Aduh, yang pinter lah gitu loh. Roh itu artinya teos apa-apaan coba. Jadi pneuma mau diartikan apa Bang Pred? Orang kayak gitu Bang Pred mau pertahankan di Komal. Iya, ya kalau tidak setuju boleh disanggah, tapi jangan main turun-turunkan. Siapa tahu mungkin dia mau belajar kan bisa juga. Si Gumasak itu dari kemarin-kemarin saya sudah perhatikan ngomongnya, tengoklah, bisa juga ada yang di dalam goa, bisa juga ada yang di dalam surga. Aduh, nggak nyadar kalian. Sekarang ku tanya, Yesus waktu mati dimasukkan ke dalam mana? Iya, kan udah baca Goa Alkitab. kan? Iya. Goa kan? Nah sekarang pada waktu datang Maria Magdalena, kemana mayat Tuhan? Hilang. Hilang. Kemana dia? Diculik. Udah Kemana? Bangkit lah. Mayat Tuhanku hilang katanya. Kemana dia? Bangkit. Kamplong. Loh, Dharma, gimana sih? selamat pagi. Diam dulu kok, Mbak Predik. Nora. Saya sapa orang dulu. Oh ya sudah, silakan. Pagi Bunda. Ya, agama apa, Bang? Islam. Muslim. Ya, ada mau disampaikan, Bang? Enggak sudah dibahas kayaknya. Oh, ya udah. Saya izin turunkan dulu ya, Bang. Oke. Ya. Oke. Hey, Sekarang Wahyu 5 nomor 6. Ya, Wahyu 5 nomor 6. Tunggu dulu. Bermata 7, bertanduk 7. Itulah roh Theos. Apakah kau menyembah itu? Oke, boleh saya jawab, tapi beri waktu saya 2 menit lah, boleh? Jangan disanggah ya. 1 menit lah, kepanjangan. Aduh, pendek banget. Oke, gini ya. Jadi kitab Wahyu itu kan kitab yang namanya juga pewahyuan. Jadi itu penglihatan. Jadi itu masa yang di depan. Nah lalu di sana menggunakan banyak simbol-simbol, tanda-tanda, simbol-simbol. Nah yang harusnya dilihat itu nanti dengan tradisi budaya mereka, tetapi maknanya selalu literal, sudah. Nah, tadi salah satu ayat yang dibacakan Mbak Nora itu betul menggunakan simbol-simbol, tetapi maknanya bukan letterlek seperti simbol itu. Ada makna yang dimaksudkannya. Jadi jelas, misalnya anak domba itu, Yesus itu bukan betul-betul anak domba yang mungkin seperti anak binatang yang kita lihat sekarang, bukan, tetapi itu adalah tipologi atau simbol menyatakan kepada Kristus. Demikian juga tadi yang roh-roh tadi itu mengacu kepada Roh Kudus gitu loh. Oke, itu aja dulu singkat. Oke, sebentar saya sambut tamu dulu. Maria, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam atau Kristen, Mbak? Saya Islam.
Oh, Islam. Sebentar Ada saja ya, saya iya, iya. mau menyampaikan ya. Boleh, boleh. Saya mau menyampaikan kepada Bang Zuma tetap semangat dan dalam membentengi umat Islam. Itu aja. Amin. Oke, terima Makasih kasih. bang. Terima Kasih kasih wakil Bang bang Maria. Sumai mungkin lagi sibuk tuh Terima bang. kasih banyak bang. Izinkan saya turunkan ya. Ya ya. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi. Boleh nggak ngobrol-ngobrol Waalaikumsalam. tipis halus di sini dulu Mbak Nora sama Bang Zuma? Bang Sumai tanya dulu masih standby. Soalnya dia lagi di perjalanan bang Predik. Beliau Oh, gitu tadi ya. malam Udah. udah kabari juga kan. Dia dari tadi subuh sampai nanti jam 11 tuh di perjalanan selama 5 jam itu. Dia kan tadi dengar tuh suara-suara mobilnya tuh. Oh, Ya ada dalam mobil. Ada Oke. yang begini, saya juga boleh mungkin juga kita ngobrol-ngobrol asik lah di sini ya. Ya, kita kan tidak ada niat untuk menista ya. Tapi kan belakangan kan jadi rame begitu membuat jantung kita juga agak gimana begitulah. Termasuk Nora Aritonang ini, gimana itu? enggak. Maksud saya Enggak. gimana kalau Enggak, kita kamu bangun yang kok santun? kamu framing saya sih? Jantung saya kenapa jantung saya? Jantung saya yang saya bilang, Nora. Saya tidak bilang jantung Anda. Saya jadi Iya. berdiam. Ya, Maksud sebentar. saya. Izin saya sambut Gimana? tamu dulu. Pak Iman. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi, Waalaikumsalam wabarakatuh. Islam atau Kristen, Pak? Islam. Ada yang ingin disampaikan? Ya, ingin sampaikan aja ya itu aja ke Bang Juma, Bunda Nora, sehat-sehat selalu dan apologet Islam, semoga sehat-sehat. Ya, terasa terima kasih dengan dengan ini ya itu aja pesan saya. Ya, hanya ini senanglah untuk menambah ilmu lah gitu. Itu aja. Makasih banyak ya. Oke, Semoga terima sehat-sehat kasih. semua di situ. Amin. Ya, Amin. ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Nah. Jadi gitu. Maksudnya bisa enggak kita pikirkan sesuatu yang sejuk, enak didengar, tidak ini kan orang lah gitu kan. Jadi enggak enak kita mau muncul. Gimana Wah, itu? dia mau yang tipis-tipis Kak Nora. Berarti tugas Alfi udah selesai. Alfi suka yang baku hantam soalnya kan. Bukan. Udahlah Alfi turun lah kalau gitu. Gak asik nih Bang bukan. Freddy. Jangan kok di sini aja, Alfi. Sini aja. Ya Alfi standby ya. Bang Alfi, yang saya maksud tipis-tipis, yang tipis-tipis itu membicarakan ini, tetapi bukan substansinya. Substansinya harus yang berat. Bagus kayak Bang Alfi tadi. Iya. Tapi ini pembicaraan tipis ini di luar konteks tema, itu maksud saya. Oh baik. Dilanjutkan sama Kak Nora aja. Alfi Enggak. standby ya. Sebenarnya begini Bang Predik, ya kan? Saya dari tadi malam berdiskusi sama Kristen, yang membuat saya penasaran itu seperti ini. Yesus itu kan Tuhan, betul? Ya. Nah, di dalam kitab Keluaran 33 nomor 22 itu kan katanya Elohim mengatakan yang melihat Elohim itu akan mati, betul kan? Ya. Tidak bisa 3320 Kak Nora. 3320, iya 3320. Nah, ini di dalam perjanjian baru Yesus Tuhan, yang melihat Yesus Nggak mati. yang mati siapa? Yang mati siapa? Ya, nggak ada yang mati waktu lihat Yesus. Jadi yang di kayu salib itu siapa? Ya Yesus. Dia Tuhan bukan? Tuhan. Jadi Tuhan bisa mati? Nggak mungkin Tuhan mati. Di agama mana ada Tuhan mati? Jadi yang digantung di kayu salib itu nggak Ya, mati? Tuhan, dia kan Yesus itu. Itu sebagai Iya, dia dalam mati nggak? insannya. Nggak, Iya, saya tanya dia mati nggak? Kalau yang hakikat ketuhanannya nggak mati. Enggak, begini Bang Predik. Ini makanya saya kalau enak diskusi itu apa yang ditanya itu saja yang dijawab, kecuali saya minta penjelasan. Yang mati di kayu salib itu Tuhan atau manusia? Keinsaniannya. Yesus sejak kapan jadi Tuhan? Udah dari kekal. Berarti waktu dia dilahirkan manusia apa Tuhan? Ya dia manusia, tapi hakikat yang pertama ndak hilang. Oh, hakikatnya Tuhan. Hakikatnya Tuhan, lalu dia berinkarnasi, nah lalu menambahkan pada dirinya unsur manusia. Oh, jadi kayak ada kimia fisika, ada unsur ya? Baru tahu saya. Nah, ada justru Tuhan ini diunsurkan. perbedaannya, ya. Bukan ini perbedaannya. Bukan. Sejak kapan Tuhan itu ada unsur? Unsur. Jadi gini,
Jadi namanya Tuhan pasti ada substansinya kan? Udah. Entah apapun di kita kan berbeda. Kalau di kami bilang roh, kalau di Anda zat ya, sorry ya. Mungkin begitu ya, zat ya. Nah, tapi dia pasti ada substansinya kan? Entah apapun nanti wujudnya. Nah, sudah. Jadi kalau Yesus itu adalah Tuhan, dia sudah ada sebelum inkarnasinya. Nah, lalu ketika dia berinkarnasi, wujud yang pertama yang adalah Allah itu, Tuhan itu, dia tidak menghilangkan atau dia tidak mengubah itu. Dia ada, makanya bagi kami Yesus itu dua natur. Jadi ada natur ilahi, ada natur insani. Nah, yang waktu naik stop ke di situ sana- dulu. Stop Oke. dulu. Stop. Jadi Ya. natur ilahinya kapan mulai bekerja? Istilah Natur bekerja itu, ilahinya kapan? kalau yang saya perjelas dulu pertanyaan, bekerja atau ada? Ketuhanan Yesus ada di dalam diri Yesus, betul? Ya, betul. Jadi waktu Yesus disalibkan, ketuhanannya juga ikut disalibkan. Karena itu bersifat roh, tidak bisa disalibkan. Berarti yang kau sembah manusia atau roh? Ya Yesus, karena Yesus itu, jadi Yesus itu dua natur. Jadi kami menyembah Yesus. Jangan terlalu panjang Bang Predik. Waktu Yesus mati, rohnya kemana? Ya roh itu ada karena roh itu tidak Saya tertinggal oleh bertanya, ruang. waktu Yesus mati, rohnya kemana? Ya rohnya ada pada dirinya karena roh ilahi itu tidak terkungkung oleh ruang karena Allah itu tidak bisa dibatasi Saya ruang. bertanya, waktu manusia mati kan rohnya berarti udah nggak di jasadnya lagi kan, betul? Oke, ya. Nah, waktu Yesus mati, rohnya kemana? Roh ilahinya Yesus itu ya ada di situ. Dia tidak Kemana dia? Kemana? di dalam diri Yesus. Berarti hidup lagi Yesus. Itu yang Nggak mati-mati saya dong. sebutkan, harus melihat Yesus itu dengan dua natur. Kalau tidak, Nggak, sekarang begini Predik. manusia Aduh. insaninya mati. Iya, berarti rohnya udah dicabut nih. Iya kan? Oke, nyawanya dicabut. Oke. Nyawa itu kan roh. Iya kan? Iya, apalah saya mau bilang ya. Mungkin ini Nyawa perlu itu diskusi. roh. Nyawa dengan Hei, tunggu dulu Predik. dengan Nyawa roh itu roh. Loh, Saya mau tanya Mbak, Nyawa itu kan- Aduh. Saya mau tanya dulu Mbak dulu. nyawa Tanya itu dulu roh ya. apa tidak? Enggak, kau dulu. Nyawa itu roh apa tidak? Oke, jika itu jadi gini, hati-hati menjawab. Saya mau tanya, dalam pandangan Mbaknya dulu, dalam pandangannya Mbak Nora, jika seseorang mati, apakah rohnya mati? Loh, Coba. dia dicabut nyawanya, berarti kan rohnya dicabut. Oke. Cemananya ini? Berarti rohnya mati atau tidak? Roh tidak akan bisa mati. Karena roh itu makhluk itulah halus. sama, makanya saya Nah, bilang. pertanyaan rohnya saya, Yesus- ketika jasad Nah. Yesus mati, rohnya Yesus Oke. kemana? Nah, jadi itu lihatlah dengan dua naturnya. Selalu saya bilang. Saya dengan natur bertanya, ilahi. jika waktu Yesus mati di kayu salib, rohnya ini Yesus kemana rohnya? Ya ampun. Kan saya sudah menjawab Mbak Nora. Rohnya Ya, kemana Yesus dia? dan roh ilahinya, dia tidak dibatasi oleh ruang. Saya tanya kemana? Jadi ada di dalam diri Yesus itu dan tidak terbatas Berarti Yesus oleh tidak tubuh. mati dong. Weh, Rohnya kalau yang tidak namanya mati. manusia mati, rohnya itu akan dicabut, matilah dia. Nah, sekarang waktu roh Yesus yang sudah dicabut dari jasadnya itu kemana? Roh yang mana? Coba. Roh ilahinya tidak bisa mati. Berapa roh Yesus? Perhatikan. Jadi Yesus itu Roh Yesus berapa? Roh Yesus berapa? satu, roh ilahi. Nah, Udah? oke. Waktu mati, roh ilahinya dicabut itu kemana? Oh, tidak bisa dicabut roh ilahinya. Anda yang bilang itu, kan Anda yang bilang. Oke, Oke, sekarang waktu Yesus bangkit, itu rohnya dikembalikan. Dinda tidak Nora. ada istilah begitu dalam kekristenan. Kan, Dinda Nora. kan dari tadi Anda yang bilang itu. Ingatkan dia bahwa rohnya Yesus dengan roh yang datang ke Paulus itu beda.
Rohnya Yesus itu sudah terangkat ke langit bersama dengan jasadnya. Roh yang datang kepada Paulus itu roh halus. Nggak, Itu makhluk begini. halus. Bang Zuma, Itu sembahannya. sebentar. Ini dua perbedaan. Nora itu sedang berbicara Alkitab. Bang Zuma bicara di luar Alkitab dan saya tidak tahu dari mana ilmu bilang jasadnya dengan roh naik ke surga. Nggak ada di Bible itu. Makanya Bang Nora bicara Bible, Anda tidak bicara Saya Bible, ngomong Anda ngawur. tentang Bible. Saya ngomong Bible. Roh yang datang. Coba, roh yang datang kepada dengar. Kejadian 6 nomor 3. Roh yang Yesus ada mana pada ada diri kejadian Yesus. 6, Bang Zuma. Anda jangan kemana-mana dulu. Lebih bagus kayak Mbak Nora ini. Jadi rohnya Yesus itu roh Allah, roh Tuhan, rohnya Allah. Bang Zuma ini tidak runut, lompat sana lompat sini kayak pintar tapi ngawur. Sedangkan roh yang datang kepada Paulus itu bukan rohnya Yesus. Itu roh halus yang ngaku-ngaku Yesus. Bukan. Anda kalau ditanya ayatnya itu tidak ada satupun Bang Zuma. Tidak ada satupun ayatnya itu. Oke, sekarang, lebih baik kayak Nora itu coba bantu pinter. saya. Anda boleh bantu Tunjukkan saya. ayatnya, mari kita bahas. Kalau Anda boleh lompat bantu sana, saya. lompat sini, tidak jelas. Anda boleh bantu saya. Mengikuti Anda. Saya kira Bang Zuma, hanya Boleh Anda yang bantu berilmu saya. seperti Anda. Bahkan teman. Boleh bantu saya. Yesus berkata akan datang penyesat dengan memakai namanya. Itu terus tidak relevan itu kepada ayat tadi. Tidak relevan itu tuh ayat tadi. Hanya Penyesat yang datang ini dalam bentuk roh. Lalu Anda bukan penyesat. Atau Anda tidak penyesat bilang Anda ini penyesat. datang dalam bentuk jasad. Ayo. Yesus mengatakan akan datang penyesat. Penyesat yang datang ini dalam bentuk roh atau dalam bentuk jasad? Nah lalu siapa itu? Enggak, saya tanya samamu. Tidak ada ayat mau menyatakan itu nanti yang dianggap roh Yesus kemudian itulah penyesat. Tidak ada ayatnya itu, Bang. Maka saya bilang Anda kayak pintar ayat tapi ngarang juga. Penyesat itu datang berupa roh atau berupa jasad? Bang Zuma, satu dulu penilaian saya terhadap abang ya. Kayaknya abang aja yang berilmu begitu, teman-teman apologet Anda tidak ada yang berilmu kayak Anda ini. Ini pertanyaan mendasar terhadap bingung Lukas semua manusia ini mengikuti 1:8. Anda. Lompat ke mana dan Anda menganggap benar itu. Saya kira penyesat itu datang saya dengan yakin memakai Nora ini namaku. ngerti ilmunya Bang Zuma ini. Kayak pintar tapi ngelantur kemana-mana, lompat kemana, bikin statement apa. Sebelum dia terangkat ke langit, yang datang setelah dia itu Yesus sendiri atau penolong lain? Dia menjanjikan akan datang penolong lain. Nah, penolong lain. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Loh, tadi katanya penolong lain. Kenapa jadi Yesus? Anda, jadi gini ya. Kena kau kan? Bukan. Jadi menurut Yesus yang datang setelah dia adalah penolong lain. Ada yang datang bukan penolong, yaitu penyesat ngaku Yesus. Nah, yang datang kepada Paulus bukan penolong lain, tapi makhluk halus yang ngaku Yesus. Itu siapa? Oke, saya jawab Bang Zuma ya. Jangan tidak sampai 1 menit, supaya fokus saja jawabnya. Jadi gini, tidak sampai 1 menit. Perhatikan Bang Zuma, konteks ayat itu. Apa yang dinyatakan Yesus akan datangnya penolong yang lain itu adalah Roh Kudus yang digenapi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua yang akan menyertai dan yang akan mendiami mereka. Sudah. Tetapi yang datang kepada Paulus itu dalam konteks panggilan Paulus untuk menjadi rasul itu Yesus. Itu tidak ada yang kontras. Anda saja tidak bisa memahami. Lalu penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus itu yang mana? Coba diulang. Ada penyesat datang dengan memakai nama Yesus. Itu di mana penyesatnya? Menurut Anda di mana? Emang ada itu di dalam Alkitab? Lukas 21 nomor 8. Apakah itu Rasul Paulus? Apakah itu yang lain? Ya kalau bukan Paulus, lalu siapa? Loh, Anda, jadi gini. Jangan bilang, begini ya. Ketika kopi ada hitam, statement begitu karena tidak ada lagi. orang lain lalu itu bilang Paulus. Tidak ada. Pakai sejarah kita main logika sejarah Bang ya. Perhatikan dulu. Di dalam komunitas Kristen awal
ya, di dalam dalam komunitas Kristen awal dan termasuk golongan para rasul, termasuk golongan-golongan orang-orang yang pernah melihat Yesus, mendengar Yesus, tidak pernah memberikan statement yang terdokumentasi dan dicatatkan bahwa Paulus membawa ajaran yang lain. Tidak ada itu. Jadi kalau ada tuduhan, itu baru Anda. Itu baru Anda. Tanya, jadi kalau Anda bilang penyesat datang dengan memakai nama Yesus. Nah, gini, itu Bang, yang pernah alami siapa? Yang pernah alami bertemu dengan makhluk yang ngaku Yesus itu siapa yang pernah ngalamin itu? Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9, Pradika. Ia rebah ke tanah. Ya sebentar dulu, Pradika. Saya lanjutkan dulu, saya kepotong. Enggak, tunggu dulu. Dari tadi penjelasanmu tuh enggak sinkron. Ia rebah ke tanah dan kedengaran oleh suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi apa? Masalahnya di situ apa? Nora, masalahnya di situ apa? Ada makhluk halus yang datang memakai nama Yesus, tapi bukan Yesus. Coba, mana? Tunjukkan ayat yang bilang itu bukan Yesus. Loh, tunjukkan itu dulu. cuman yang mengatakan itu bukan Yesus, baca Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Kena kau kawan. Kena kau kawan. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Coba baca aja. Kisah Para Rasul 1 ya. Itu yang menyatakan bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Coba. Baca aja, baca. Firman silakan Tuhan. Dibaca. Oh, jawab firman Tuhan. Mari, pergilah ke Kisah Para Rasul 1 ya? Iya. Oh, Bang. Malaikat berkata. Malaikat berkata. Malaikat berkata. Ini. Oke, Bang. Malaikat berkata. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dia naik dengan cara apa? Dengan jasad. Jasad. Naik. Oke. Turun ke bumi dengan apa? Jasad. Jasad. Yang datang ke Paulus ada jasad. Tidak, mana cahaya. Berarti begitu. itu Yesus atau bukan? Oke, sudah. Bukan. Oke, Bang Juma sama Nora. Minum Kasihan kopinya Anda. lagi. Kasihan Anda mempelintir. Dengar ya. Bang Juma, pernyataan yang dibaca Nora. Izinkan saya bicara ya. Jadi pernyataan yang dipakai oleh Bang Zuma dibacakan Nora itu ayat eskatologi, ayat yang akan datang seperti yang sama. Jadi naik, diangkat di awan-awan, lalu nanti seperti turun di awan-awan. Yesus datang, nanti kamu akan melihat Yesus datang sama seperti engkau melihat dia datang, sama seperti engkau melihat dia terangkat dengan jasad, balik ke bawah ke bumi dengan apa? Dengan jasad. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu tidak ada jasad. Itu hanya suara makhluk halus. Makanya begini, Bang Juma. Justru itu Bang Juma dengar dulu ya. Jadi jangan pakai statement yang dibacakan tadi oleh Nora itu, ayat Alkitab maksud saya, yang dibaca untuk mengacu kedatangan Yesus dalam pertobatan Paulus. Bukan, itu berbeda. Nah, yang dimaksudkan di dalam ayatnya Paulus, gini ya. Anda mau bantah mati-matian pun dan segala macam, tapi itu pengakuan ya, itu pengakuan. Jadi Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Jadi orang-orang di zaman itu, orang-orang yang saksi sejarah, orang-orang yang dekat dengan peristiwa Yesus sudah mengakui bahwa Yesus datang kepada Paulus, tetapi bukan sebagai penggenapan Kisah Rasul 1 tadi. Sudah. Nah, itu sebabnya Anda tolong konsisten dong. Jika ayat Alkitab dan saksi-saksi sejarah yang ada pada waktu itu mengafirmasi kalau itu yang datang adalah Yesus, Anda bantah, lalu Anda tuduhkan lagi, Anda bilang itu setan, penyesat itu Anda. Ingatlah. Sekarang begini. Yang berkata di Kisah Para Rasul 1 nomor 11 itu kan malaikat. Nah, mau tidak tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Mau nggak dalilnya? Mau, silakan. Coba Dinda Nora baca di dalam Matius 24 nomor 27.
27 ya Bang? 27 coba. Oke. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Kata Yesus, kedatangannya kelak yang kedua kali, dia sama seperti sinar matahari yang bercahaya dari timur sampai ke barat. Berarti seluruh dunia akan tahu kedatangannya yang kedua. Sedangkan yang datang kepada Paulus cuman Paulus doang, dengan 4 orang 5 orang temannya yang tahu. Nah, data nomor 26-nya apa kata Paulus? Kata Yesus, Dek. Baca lagi, Dek. Sabar, predik. Sabar. Baca dulu. Jadi 26-nya. apabila yang 24 26 kan, Bang? Jadi 24, apabila ya, betul, orang 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Jangan kau percaya. Jadi kalau Paulus di padang gurun menuju Damsik mengaku bertemu Yesus, apa kata Yesus? Jangan kau percaya, karena aku datang nanti, tanda-tandanya cahaya terlontar seperti apa? Seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Gitu, predik. Gitu tanda-tanda kedatangan Yesus. Oke, saya jawab Bang Zuma ya. Silakan. Ketemu lagi Bang Zuma. Jadi gini, konteks kedatangan Yesus yang datang kepada Paulus, lalu Anda menggunakan teks Matius pasal 24, itu sangat-sangat tidak terkait loh Bang. Anda boleh koreksi. Perhatikan ya. Perhatikan, di dalam Matius pasal 24 Anda juga sudah bilang tadi, Anda sudah mengakui bahwa itu soal akhir zaman. Semua ayat itu kalau Anda baca baik-baik pasal 24 itu soal akhir zaman. Waktu Paulus bertobat itu bukan akhir zaman. Jadi dengan demikian, dengar dulu, jangan sangka saya. Jadi itulah yang saya bilang, selalu ketemu Bang Zuma kalau comot ayat itu ndak ngerti konteks. Sehingga aduh, capek kali. Ditunjukkan data, comot. Ditunjukkan data, comot. Anda jangan di-mute saya. Kalau Anda sudah kena begini, Anda akan mute saya. Perhatikan. Bukan terlalu panjang, sakit. Matius 24 sangat jelas mengatakan itu soal akhir zaman, ya. Dan di situ disebutkan banyak tanda-tanda begini zaman. Predik. Yesus datang ini sudah berapa kali sebenarnya? Nah, jadi gini. Ada yang disebutkan istilah kedatangan itu dengan parousia. Ada yang disebutkan dengan saya bertanya, Yesus sebenarnya datang untuk keberapa kali nanti? Kalau yang namanya parousia belum pernah. Nah, jadi yang didengar sama si Paulus itu suara siapa? Itu datang bukan dengan konteks parousia, tapi itu suara yang didengar. Kan suara yang didengar, bukan pribadi yang naik ke surga itu yang dilihat. Oke, jadi Yesus turun ke bumi ini nanti dengan jasadnya atau tidak? Kan dengan jasadnya nanti, betul, dengan jasadnya, dengan tubuh, bukan jasad lagi sebenarnya, dengan tubuh kebangkitan. Anda aja bilang jasad-jasad. Berarti yang dijumpai si Paulus ini ada jasad apa tidak? Itu kan suara. Itu suara. Gitu loh. Baik, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Nah, itu nanti akhir zaman, Mbak. Jadi pada waktu Paulus itu bukan. Nah, boleh baca baik-baik Kisah Para Rasul itu, pasal 9 tadi, soal pertobatan Paulus itu, mendengar suara. Gitu loh. Jadi, bukan melihat seperti yang dimaksudkan oleh Yesus. Makanya itu dua ayat yang sangat berbeda sekali. Makanya saya bilang kasihan comot ayat begitu, model begitu itu akhirnya menyesatkan. Tidak ada itu, jauh. Kan kita juga sama-sama mengatakan ya kan bahwa nanti Yesus masih akan datang, Anak Manusia itu akan datang. Kami mengimani itu. Gitu loh, dan itu sesuai teks, dan pada waktu Paulus itu belum akhir zaman, ya, belum akhir zaman itu Mbak, jadi tidak bisa dipakai ayat itu. Bang Alfi, monitor. Tadi sedikit menyinggung soal Kisah Para Apostolos pasal 9 ya.
Coba bantu Alfi Kak Nora di pasal 22. Itu kesaksian dari orang-orang yang bersama Paulus itu apa di sana Kak Nora? Di pasal 22 nomor 7 sampai ke 9 tuh. Jadi katanya cuman pendengaran ya, cuman suara ya. 22. Alfi udah tutup laptop. Itu Bang Zuma. Bang Zuma tuh di bawah dijambak lagi tolong. Itu Bang Zuma tuh ada komen tuh. Sudah diundang Bang, sudah diundang. Apa komennya? Nih. Alfi bacain aja. Alfi bacain aja. Kebental. Kisah 22 butir 7. Maka rebahlah aku ke tanah, ya. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku. Nah, ini kan mendengar suara nih. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yeshua, orang Nazaret yang kau aniaya. Tengok 9. Dan mereka menyertai aku. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ini gimana nih? Udah. Oke. Udah saya undang lagi tadi, Bang Zuma. Mungkin sinyal itu, Bang. Kita tekstual analisis sedikit ya. Oke. Jadi gini. Kita lihat. Oke. Ya. Silakan. Jelas. Oke. Untuk pertama, saya jawab bahwa soal jasad yang disebutkan tadi itu tidak ada di dalam dua konteks pembacaan itu ya. Tidak ada soal jasad. Ini masih soal suara didengar Paulus. Memang di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 itu Paulus mendengar, sudah. Nah, ternyata juga di dalam Kisah Rasul pasal 22 yang dibuka Alvin, ternyata Paulus dengar, tetapi orang lain tidak mendengar. Itu tidak apa-apa. Gitu loh. Itu tidak ada persoalan di situ. Tidak ada persoalan. Alfi, yang 26 Alfi. Yang 26, Kisah Para Rasul 26. Kisah Para Rasul 26 Alfi. Coba kau baca yang nomor 16-nya Alfi. Coba Alfi. Kisah berapa? 26 nomor 16. Ya, coba baca Alfi. Nih. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau. Itu menampakkan diri. Ya. Loh. Ya. Tadi katanya cahaya. Suara. Yang benar yang mana? Kayak mana kau nih predik? Sudah, tidak apa-apa, biar kita jawab. Tolonglah, Uskadonku udah habis buat apa ini. Nah, jadi tiga ayat ini, tiga konteks ayat ini menyatakan sama-sama soal panggilan Paulus. Yang pertama disebutkan dia mendengar suara, yang kedua menyebutkan dia mendengar suara, yang lain tidak mendengar. Yang ketiga yang Anda baca bahwa ternyata di situ menampakkan diri. Kata menampakkan diri bukan parousia, bukan datang. Perhatikan ya. Jadi bedakan kata parousia. Parousia itu datang. Sementara menampakkan diri bukan datang. Oke, jadi jangan benturkan dua ayat itu dengan Matius pasal 24. Yang dimaksudkan pasal 24 adalah kedatangan. Pasal 24, ini nggak ada pasal 24, 26. Begini loh, Kisah Para Rasul pasal berapa tadi, Alfi? 9. Kisah Para Rasul pasal berapa lagi, Alfi? 22. Nah, Kisah Para Rasul 26, Kisah Para Rasul 9 dengan 22 itu dikatakan Paulus buta, betul Alfi? Dia nggak bisa melihat. Nah, Kisah Para Rasul 26 kau dengarkan baik-baik. Yang tadi si Alfi baca nomor 16. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik, bla 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 bla, memperoleh pengampunan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat, tetapi mula-mula di mana dia buta. Oke, sudah. Jadi gini, kecuali begini. Dengan bukan itu tidak mau membantah, bukan tidak. Jadi Nora begini, kecuali Freddy, saya bertanya di dalam Kisah Para Rasul 26 ini perikopnya Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya kepada Raja Agripa. Oke. Itu sama.
Sekarang kenapa dia nggak ngasih tahu kalau dia buta? Betul. Jadi gini ya, untuk memahami narasi, izinkan saya bicara. Oke, dah. Biar sejauh. Izinkan saya untuk memahami narasi. Jadi begini. Di dalam penarasian Paulus itu tidak membantah. Kalau tidak menyampaikan itu berbeda. Contoh. Kita bisa bercerita kepada satu orang, misalnya ada beberapa poin di situ 6 kepada satu orang, tetapi kepada yang lain kita bercerita hanya 5, kepada yang lain cuma 4, itu tidak apa-apa. Kecuali begini, kepada yang satu bilang saya buta, tapi ke yang lain bilang saya tidak buta, baru itu kontras. Jadi ayat ini tidak ada kekontrasan, hanya kenapa Paulus tidak menjelaskan semua, begitu aja. Itu cara melihat narasi, jadi bukan kontras. Ya, jadi jangan dianggap itu menjadi sesuatu yang kontras lalu menjadi masalah, tidak. Karena memang Paulus tidak secara harus mungkin begitu, harus untuk menjelaskan semua. Oke. Gitu. Yang menulis surat di pasal di Prakais pasal 9 itu siapa, Bang? Terus yang di Prakais pasal 22 itu siapa yang menulis itu? Orang yang sama, Lukas. Orangnya sama, Lukas. Oke, sebagai juru tulis kan? Ya. Tunggu ya sebentar ya Iwan ya. Kasih aku setengah menit. Aku akan tampil data nih. Ini Bunda banyak yang tanya di bawah. Bang Zuma kepental teman-teman. Asik, udah diundang, ada di bawah. Naikkan lagi Bang Zumanya, enak kalau diskusi sama beliau. Udah lama nggak diskusi sama beliau. Kau yang enak, Bang Juma gak enak diskusi samamu, gak nyambung. Kenapa Bang? Isinya kan dalam perjalanan beliau. Jaringanku agak ini nih, bentar ya. Oke, Bang Kopi Hitam tadi bilang apa? Oke. Perhatikan ya. Aduh, kameraku kok blur sekali sih. Loh. Ini kan membahas konteks yang sama, baik di pasal 9 maupun di pasal ke-22. Di sini pemaparan Lukas, maka termangu-mangulah temannya seperjuangan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak seorang pun juga melihat gitu. Tetapi tidak melihat seorang pun juga. Nah, di sini Lukas menulis menggunakan kata ganti orang ketiga. Paham ya maksudku ya? Ya. Maka termangu-mangulah teman-temannya. Ya kan? Posisi pronoun di sini kan teman-temannya, bukan teman-temanku. Nah, ini nih tulisan Lukas. Coba lihat, perhatikan di pasal 22. Dan mereka yang menyertai aku. Jadi aku ini siapa? Penulisnya Lukas kan? Oh, Lukas gitu. Sudah, saya jawab dulu ya. Enggak kan? Jadi gini. Tunggu santai. Itu premis satu ya, biar kelar aja. Dulu nanti saya jawab ya. Yuk. Ya. Lalu, pernyataan Lukas di pasal 9. Di sini Lukas menyatakan bahwa orang-orang yang menyertai Paulus itu mendengar suara, tetapi tidak melihat apa-apa. Tidak melihat seorang pun juga gitu. Nah, perhatikan pasal 22. Paulus menyatakan bahwa mereka ya teman seperjalanan Paulus itu melihat cahaya, tetapi nggak mendengar apa-apa. Gimana nih? Dua cerita yang sama di konteks yang sama. Satu cerita ada suara, satu cerita enggak. Yang satu cerita ada melihat, satu cerita enggak. Ini kenapa? Silakan. Yo, silakan tunjukkan teksnya lagi, Bang. Tunjukkan teksnya. Biar kita berpatokan dengan itu. Di dalam Kisah Para Rasul 22 dengan di Kis 9 yang merebah ke tanah itu siapa? Alfi. Paulus. Apakah orang-orang yang bersama dengan dia rebah? Alfi, apakah orang-orang yang bersama dengan Paulus ikut rebah apa tidak? Yang dibaca di konteks di Kisah Para Rasul 22. Sebentar dulu, Predik. Kisah Para Rasul 22 dengan Kisah Para Rasul 9, apakah orang-orang yang bersama dengan Paulus itu rebah apa tidak? Rebah apa tidak? Kita kritisi ya. Enggak, setauku enggak. Coba aku baca ulang ya. Nah, sebentar begini. Enggak. Untuk mengarahkan pembicaraan kita. Diam dulu sebentar, Predik sebentar dulu, Predik. Oke, saya baca ya. Kisah Para Rasul. Diam dulu.
Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14, aduh ini yang naik ini dinaikkan, bukannya di mute. Kisah Para Enggak, Rasul teman-temannya 26 enggak rebah. tadi. Oke, temannya enggak rebah. Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Kami semua rebah ke tanah. 26 nomor 14. Coba buka 14 ya. 26 nomor 14. Loh, apa sih ini? Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Kami semua. Nah, sekarang. Fine. Ya Allah. Hancur dunia. Ini 26 berapa? 26 berapa? 26 14. Tunggu. Titik bertindih 14. Nah, ini yang lebih keren lagi nih. Di sini berbicara dalam bahasa apa? Ibrani kan? Ibrani, bahasa Ibrani itu makanya. Coba kita lihat di TB2. Enggak, coba kita lihat di TB2 ya. Coba kita perhatikan di TB2. Kisah 26 14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Aram. Lu kok beda lagi bahasanya? Cuman hancur. Ya Allah ya Karim. Ya Allah. Udah habis teman-teman, habis permainan dia. Lalu yang Anda persoalkan, jangan persoalkan terjemahan Alkitab. Namanya juga sudah diterjemahkan, tidak ada soal. Udah habis teman-teman. Hancur. Jadi dengar Bang ya, Anda belum memahami mana yang disebut dengan terjemahan, paham, Bang. Mana yang disebut dengan waktu saat pembicara akan menggunakan bahasa apa. Kan begitu. Habis. Enggak. Anda jangan, silakan Anda buat begitu, tapi Anda tidak bisa membedakan terjemahan dengan narasinya. Jadi gini loh, dia berbahasa Ibrani, tetapi di dalam Alkitab yang Anda pegang itu sudah diterjemahkan. Bahasa Aram. Gitu loh. Nah, hancur dunia perpuluhan. Itu kan terjemahan itu, buka aja di bahasa aslinya. Gitu loh. Karena tahu bahasa terjemahan itu satu kali ya terjemahan itu bisa diperbaiki. Gitu loh. Jadi itu tidak dipersoalkan dimanapun kalau sudah namanya terjemahan, bisa diperbaiki. Apalagi nanti di dalam perkembangan satu bahasa itu umum. Hancur. Gitu. Jadi kalau Anda menuduhkan kekristenan begitu, itu silakan. Itu kan Anda. Tetapi kan bukan berarti Alkitab kami kontras. Gitu loh. Nah, jadi jadi sudah jelas bantahan terhadap siapa Tuhannya Paulus yang Anda bilang itu bahwa itu adalah makhluk halus itu tidak terbukti ya. Kecuali Anda bilang terbukti. Begitu pembuktiannya. Silakan. Anda tadi sudah comot ayat Matius pasal 24, ternyata tidak relevan kepada Paulus, yang ada hanya suara. Anda tidak mengerti. Itu suara, bukan penampakan yang Anda sebutkan jasad. Oke, itu saya bantah. Ya. Nah, enggak, justru kalian saya bilang tidak konsisten melihat teks. Kalau sudah tidak mengerti satu teks atau salah tafsir, termasuk tadi Alvin bilang di dalam penggunaan gramatika, di dalam penggunaan artikel definitif itu begini, tidak ada teori itu Bang. Saya bilang Anda salah besar. Ya oke, enggak apa-apa. Anda bilang hancur, tapi yang di dalam ini saya yakin mendengar ya. Jadi Alvin sudah salah di situ untuk mau menyatakan bahwa Theos itu Theos itu adalah dewa. Nah, Anda menyatakan itu karena penggunaan definitif artikel. Itu yang mengacu kepada dewa. Anda salah total. Anda fitnah. Saya nggak ada mengatakan karena itu menggunakan definitif artikel. Enggak. Tadi itu Anda cabang eksegesis. Tahu nggak? Saya kejar tadi. Mana teorinya? Kan tadi saya gitu kan. Mana teori penggunaan definitif artikel? Kan tadi saya gitu kan. Bawa dulu teori itu. Tunjukkan di situ biar saya kenal Anda seorang yang betul-betul belajar baru ngomong. Nah, makanya tadi saya kejar di awal. Penjelasan saya, penjelasan saya, penima ini non netral.
sepakat. Ho di sini, Omikron di sini itu definite artikel, masuk Theos. Saya pembuktian tadi, Theos itu artinya dewa. Kenapa? Bisa disematkan ke Hades. Bukan hanya Hades, dewa-dewa Yunani pun dia bergelar Theos. Masuk definite artikel, ya. Yang artinya itu, yang seharusnya itu kan bahasa Yunani hoti. Nah, karena definite artikel ini bisa diartikan bukan hanya sebagai kata sandang, dia juga bisa diartikan sebagai kata itu. Nah, penima tadi kita udah buktikan juga di dalam Lukas 24:37. Di sini ada kata penima dan LAI menerjemahkan kata penima ini sebagai hantu. Nah, cabang tahu kan tokoh Rita Wahyu, pesat eksegesis dia. Bagaimana cabang eksegesis dalam keilmuan tekstual analisis itu tuh ada gitu. Nah, lalu pembuktian dari penggunaan Theos, lalu sebagai definitif artikel terhadap Theos, lalu Anda mengatakan itu kepada dewa tadi, apa alasannya? Kita coba ini deh. Aku kalau nggak kasih contoh ke dia nih susah kawan-kawan gitu ya. Oke, sebelum Anda lanjut dulu ya, Bang. Silakan. Sebelum Anda lanjut, sebentar. Saya keep dulu Anda. Jadi gini, kalau Anda sedang belajar teori, tolong Anda belajar menggunakan teori itu tanpa Anda mau blok barat, mau blok timur, tapi beritahukanlah teori yang sesungguhnya itu dengan netral. Contoh, saya kasih contoh. Ya, ketika penggunaan kata Theos, Anda berkata bahwa ini digunakan untuk dewa dan juga bukan hanya dewa apa tadi yang Anda sebutkan, tapi juga dewa yang lain. Tapi Anda tidak pernah berkata bahwa itu juga dipakai untuk mengacu kepada Allahnya orang Yahudi atau Allahnya orang Israel atau Allahnya orang Kristen. Anda tidak pernah menyebut itu. Itu yang saya katakan, kalau Anda seorang yang akademis, Anda harus netral. Tidak harus Anda mau bilang, oh saya bukan Kristen, bukan soal itu. Kalau itu teori ya teori. Oke, Bang. Aku mau nanya lo, Bang. Nih, aku kasih sampel ya. Coba kita perhatikan di kisah para utusan pasal 22/3. Kayaknya aku salah dalil deh. Tunggu. Sorry teman-teman. Saya sapa dulu ya, Bang Afi. Bentar ya, aku salah dalil. Sorry. Siap. Jaka sama Fik nih, XXAD nih. Halo, selamat pagi. Jaka, monitor. Bang Jaka dan Bang Fix, monitor. Selamat pagi, assalamualaikum. Kalau Jaka nih Kristen, sering ya, cuma bunny tapping. Bunny tapping ini. Fix monitor. Gak ada suara, kita turunkan aja ya, Bang. Sorry, aku salah 9. Ya kalau nggak monitor. 22, coba ya. Nah, kita buka ya. Ubah pasal 9/22. Nih ya, ini Greek di sini, terjemahan di sini. Apa yang terjadi dengan terjemahannya? Ya, 9:22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan dia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Aku pengen tahu dong, nama Yesus di sini itu dapat dari mana? LAI-nya ya, dan terjemahan kalian yang lainnya. Nih, kalau nggak dari sumber eksegesis nih, karena di dalam X ya, kalau kita lihat di Yunani-nya, apa yang terjadi di sini? Saulus de Malon ya, ene dunamouto kai ya, onekhunen tos yodaios tos katoi kontas en Damasko sumbibazon hoti, mengajarkan bahwa, menekankan bahwa autos, kata ganti orang ketiga, estin ho Kristos. Di sini kata ganti orang ketiga. Mana nama Yesusnya di sini? Terus di sini tuh ya, kalau ini diganti kata ganti orang ketiga ya, karena ia di sini Paulus membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Siapa dia di sini? Yesus nggak ada ya di original teks ya, yang ada itu autos. Autos ini artinya he atau si, kata ganti orang ketiga kawan-kawan. Terus dari mana nih terjemahan bisa tahu kalau ini kata ganti orang ketiganya adalah Yesus? Apa bukti bahwa Paulus tidak mengajarkan bahwa dirinya adalah Mesias itu sendiri?
Sudah, oke. Dari mana nih nama Yesus ini dapat? Oke, silakan aja. Nanti saya jawab supaya enak, supaya kita jangan cakar-cakaran. Udah? Silakan. Oke. Udah. Yuk. Jadi penterjemahan itu ada yang disebut menerjemahkan dinamis. Apa yang dimaksud dengan menerjemahkan dinamis? Jadi memberikan pengertian yang lebih. Izin, mohon maaf. Kita persingkat. Izin, mohon maaf. Kalau penerjemahan dinamis dan literal, tampaknya kita skip aja itu karena aku pun udah paham. Aku cuma pengen tahu dari mana nama Yesus ini didapatkan. Sementara di original teksnya nggak ada. Dari autos ya, santai aja. Dari mana rujukannya kata ganti? Ya, apa dasarnya autos kata ganti orang ketiga ini ditujukan kepada Yesus? Oke, perhatikan. Dasarnya apa? Oke, silakan. Perhatikan gramatikanya. Oke, sudah ya. Jangan hilang dari situ. Perhatikan. Hoti autos estin ho Christo. Udah? Jadi penggunaan kata hoti lalu diikuti dengan kata autos. Maka kata autos harus ditempatkan untuk menjelaskan kata estin, karena kata estin adalah kata kerja bantu, ya, kata kerja bantu, di mana kata kerja bantu itu ketika ada ho Christos itu akan menjadi objek, tetapi autos itu kasus genetif, os itu genetif, Christos os itu genetif, sama-sama genetif, maka genetif autos harus ditempatkan sebagai subjek, sementara ho Christos yang dengan akhiran os adalah genetif kedua harus ditempatkan sebagai akusatif atau objek. Maka itu sebabnya kata autos oleh LAI menggunakan kata Yesus itu dari autos, karena autos konteksnya berbicara soal Yesus itu. Jadi kata kerja estin itu adalah kata kerja bantu di mana sudah ada ho Christos sebagai nominatifnya, sementara autos yang berkasus nominatif sama-sama akhirannya mau ditempatkan kemana? Sementara dari sudut gramatikal ada kata hoti bahwa itu adalah satu parafrase, maka itu harus menjelaskan kata dia, yaitu mengacu Yesus sebagai konteks. Udah? Sudah. Nah, ini dong. Abang, kami bertanya. Abang kalau bilang selamat itu pagi, mengikuti menjelang siang. Kau diam dulu, Jaya. Orang belum selesai, nggak ada adab kali. Santai kau. Kalau abang bilang kita melihat konteks, bang. 922 ya. Coba dong, aku pengen lihat apa yang terjadi dengan ayat 20-nya gitu. Nih kita coba cari tahu konteksnya itu gimana. Coba. Tadi kan ngomongnya, nengok dari konteks ya teman-teman ya. Tengok dari konteks. Kalau aku mundur 2 ayat nih. Kalau aku mundur 2 dalil di sini. 920 bang. Abang boleh cek lebih awal bang. Ya silakan. Wah keren sekali nih. Kita tadi eksekusinya itu melihat dari konteks kan. Lihat ya. 920-nya ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak ilah. Tengok ada 2 kali nama Yesus kan teman-teman ya. Kita lihat X 920 ya. Kita lihat di 20. Kisah para pewarta 9:20. Kai eutheos entais ya sunagogais ekirosen ton kriston hoti autos estin ho huios hoteo. Mana nama Yesus yang 2 kali muncul di ayat 20 terjemahan ini bang? Oke. Sudah. Kalau abang bilang merujuk itu kepada konteks, di ayat 20-nya pun 2 kali nama Yesus itu muncul bang. Original teksnya pun gak ada bang. Jadi ngambil dari mana? Yang abang bilang tadi ayat 22-nya itu melihat dari konteks. Dari mana nama Yesus ini muncul gitu. Sementara dia di sini menggunakan kata ganti orang ketiga. Kalau abang minta konteks, di ayat 20-nya pun nama Yesus 2 kali muncul di sini itu tuh bullshit. Nah, oke, sudah. Silakan. Oke. Jadi perhatikan penggunaan kata-kata ganti itu baik yang secara langsung definitif ataupun mungkin kata ganti yang ada ya atau subjek yang berada di dalam kata kerja di dalam bahasa Yunani selalu ada kata subjeknya
atau siapa yang dimaksudkan di situ yang melakukan tindakan. Nah, kemudian ketika kata Yesus itu muncul, itu sudah mengacu kepada pernyataan-pernyataan di situ ada Huios, anak Allah. Ya, jadi LAI menerjemahkan dengan menyematkan di sana menyatakan menyatakan soal Yesus karena ada Huios, ya, ada Huios Theos itu. Yesus adalah anak Allah. Itulah yang dimaksudkan oleh penerjemah LAI. Nah, kalau saya beri Anda berpikir dulu. Jika maksud Anda kata Autos itu bukan Yesus, nah lalu pihak ketiga siapa lagi yang Anda mau sematkan di situ yang mau dibicarakan? Coba menurut Anda, kalau bukan Yesus. Nah, oke. Karena bertanya kepada saya kan. Ya. Nah, gini. Teman-teman muslim tahu nggak sih? Di dalam kaidah nih ya, kalau Anda kan nanya saya ya. Ini kalau salah nanti dibenarkan nih. Tapi ya, di dalam kitab kita di mana ada domir ya. Domir itu fungsinya untuk meringkas ya, penjelasan-penjelasan ayat-ayat sebelumnya. Tuh, nanti kita cari siapa pelaku yang paling terdekatnya tuh. Nanti dia ada perhitungan di sana. Nah, yang terjadi di 922 ini, nama Saulus lah yang paling dekat ditemukan, Bang. Nama Saulus, Bang. Nama Saulus ini yang paling dekat ditemukan gitu. Oke. Akan tetapi ya, sebelum lanjut dulu, gimana? Kenapa nggak bisa? Akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan dia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena dia membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Waduh. Loh. Bang. Nah, kenapa bilang aduh? Di sini kan memang Autos. Bang. Oke, dengar ya, Bang. Loh, di sini memang nggak ada Yesus. Nggak, jujur dulu. Ada nama Yesus nggak di sini? Jika Anda menggunakan nalar Anda. Oh, sabar. Jika Anda menggunakan nalar Anda. Kita main jujur. Kita main jujur. Tidak mungkin ada nggak nama Yesus itu, Bang? Ada nggak nama Yesus di sini, Bang? Jujur aja, Bang. Tidak ada nama Yesus, tapi ada kata Autos. Nah, Autos itu apa? Kata ganti orang ketiga bukan? Iya. Artinya dia bukan? Betul, bisa. Terus kenapa aku disalahkan kalau aku menerjemahkan? Karena jadi dia, karena Oke, gini ya. Silakan Anda menggunakan bahwa kata Autos itu maksudnya adalah Paulus. Nah, lalu ternyata Paulus memberitakan dirinya bahwa dia adalah Mesias. Silakan aja Anda, tidak apa-apa. Tapi Alkitab tidak bilang itu. Aku nggak bilang gitu juga. Santai. Ada ayat Bang yang mengatakan bahwa Paulus itu adalah Mesias. Kekonyolan apa yang Anda bawa? Nah, ini. Dia itu menyimpulkan apa yang tidak pernah aku katakan, teman-teman. Ini parahnya nih Pak Predik ini, Bang. Aku cuma membacakan. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa ia adalah Mesias. Apa salahnya kayak gitu? Ya silakan aja Anda, tapi tidak ada sejarah, tidak ada ayat lain bahwa Paulus menyatakan dirinya adalah Mesias, tidak ada. Nah, silakan makanya Anda pegang. Berarti gini. Makanya aku tanya, nama Yesus ini muncul itu karena apa? Karena konteksnya tidak memberikan ruang bahwa itu adalah Paulus. Saya sudah bilang kata ujung-ujungnya itu itu sebagai anak pengganti kata ganti ketiga. Dari kata anak Allah di ayat 20. Ini si Jaya Setia ini jangan di atas deh. Kalau bisa, aduh si kola doang ini ngapain sih dinaikin? Nah, maksudku gini loh, Bang. Nama Yesus di sini itu muncul dari mana? Kalau bukan dari hasil eksegesis. Bukan hasil eksegesis. Loh, terus dari mana? Kalau kita mundur kayak 20 pun, aku tadi udah membuktikan. Di ayat 20-nya pun, meskipun LAI membuat di sini ada 2 kali muncul nama Yesus, ya, 2 kali muncul nama Yesus di sini yang disebut sebagai anak Theos. Buktinya original teksnya ada nggak, Bang, di ayat 20-nya nama Yesus 2 kali muncul, Bang? Gini loh, Bang. Nggak, jujur lagi, Bang. Di ayat 20-nya ada nggak nama Yesus muncul 2 kali, Bang? Oke, Bang. Tadi kan sudah saya jawab. Jadi gini, ketika saya mau menjelaskan penafsiran dinamis, Anda tidak mau memberi saya ruang, memberi waktu. Tapi Anda penuh dengan pertanyaan, bahkan bukan pertanyaan, seperti mempertanyakan. Tapi dijelaskan soal penterjemahan dinamis, Anda tidak mau. Lalu Anda membawa kesimpulan bahwa Autos di situ adalah mengacu Paulus. Saya kira tidak tepatlah itu, mau pakai gramatika apapun dan teologi apapun dan historis apapun dan konteks apapun, tidak akan memberikan itu Paulus, kecuali Anda yang sesat itu. Silakan.
Saya pikir ini tidak, justru Anda di sini. Iya, Bang. Anda tidak berhasil di sini membuktikan bahwa Paulus lah yang dimaksud di situ autos. Makanya ini sia-sia. Anda tidak berhasil. Jawaban saya sudah final. Siapa yang mau membuktikan bahwa Paulus di situ kata ganti orang ketiga ya? Siapa? Nah, kan Anda bilang tadi ini Paulus. Ya silakan aja kan saya bilang. Loh, Anda kok keluar Kapan lagi saya dari- bilang? Anda tidak Kapan pede saya ya? bilang itu, Pak? Enggak. Anda tidak pede Saya dengan cuma jawaban Anda. Loh, saya cuma bilang, apa salahnya kalau saya membaca akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa ia adalah Mesias. Ya silakan, Ada kan nggak saya yang bilang. salah dengan terjemahan itu? Iya, Nggak makanya ada saya nggak yang bilang. salah dengan terjemahan kayak gitu? Oke, itu terjemahannya. Lalu maknanya. Simpel aja. Sekarang Salah atau maknanya. benar dengan Menurut- terjemahan yang demikian? Sebentar, Pak. Menurut terjemahan Anda, sekarang Salah siapa atau benar Mesias? dengan terjemahan yang demikian? Oh iya, sudah. Silakan, saya ikuti Anda dulu. Sekarang dengan terjemahan Anda itu, saya tanya, siapakah Mesias? Menurut terjemahan Anda. Loh, Mesias itu yang diurapi, Bang. Loh, enggak, Mesias di itu dalam banyak, ayat Bang, itu, bukan di cuma dalam Yesus konteks gitu. itu. Menurut terjemahan Anda, jangan lari dulu ya. Menurut terjemahan Anda, kan Anda menerjemahkan begitu. Nah, menurut terjemahan Anda, siapakah di situ Mesias? Bang, kalau abang menanyakan domir huwa ke sini, itu ada kewajibanku menjawab tuh, Bang. Ini kitab abang, Bang. Ngapain aku menjawab kitab abang? Alkitabnya orang Kristen sudah menjawab pertanyaan Anda, tapi Anda tetap mau di jawaban Anda. Maka saya tanya Anda, ngerti tidak berlogika runut ya. berpikir? Aku Ngerti runut tidak ya. logika, Bang? Aku runut Ngerti ya. tidak? Pada saat di Sebentar, sini Bang, sebentar. diletakkan terjemahan Abang nama nggak Yesus, mengerti logika. aku udah membuktikan bahwa di original teksnya itu nggak ada nama Yesus tuh. Kalau abang Iya. mengelak dengan mengatakan konteks, aku pun udah tadi menyertakan. Kita mundur yuk 2 ayat gitu dari awal-awal perikop 20 misalnya. Di sini ada 2 kali muncul nama Yesus. 2 kali muncul nama Yesus. Tapi setelah kita cek ke dalam Yunani juga, itu bullshit. Gak ada juga nama Yesus muncul 2 kali gitu. Jadi dapat Makanya konteksnya Bang saya itu bilang dari begini mana? kepada Abang, saya mau menjelaskan penafsiran dinamis kan gitu. Oke, itu tidak perlu, Anda sudah ngerti. Nggak bisa Tetapi Anda masih bertanya soal hasil terjemahan LAI karena penggunaan kata autos. Anda bilang itu mengacu kepada Paulus. Lalu Anda bilang, oh silakan Alkitab sendiri yang mau menjawab. Loh, Alkitab sudah memberikan jawabannya, kata autos adalah Paulus, makanya ditulis, Bang. Jadi Anda sekarang mau menolak itu. Anda lah yang berkata bahwa autos itu adalah Paulus. Sebentar, Bang. Ini tolong, ini PR besar buat Anda. Anda bilang bahwa Paulus memberitakan. Kok PR tuh aku nggak kitabku kok gitu, Bang. Kita sama-sama tahu nih, Bang. Kita nggak buta Greek-koine, Bang. Kita nggak buta Greek-koine. Di ayat 20 ada 2 kali muncul nama Yesus, Bang. Di ayat 20 ya, Kisah Para Pewarta 9:20 ada 2 kali muncul nama Yesus. Di Kisah Para Pewarta 9:22 ada muncul nama Yesus sekali. Sabar Bang. Dengarkan saya, Bang. Permasalahannya Bang, dengarkan apa? saya, Bang. Kita kan sama-sama paham. Enggak, Bang. Orang-orang di bawah nggak tahu, Bang. Gini, Bang. Biar nggak ada premis nih, nanti saya dituding yang gimana. Saya dari tadi nggak ada menafsirkan loh. Saya paling pantang karena kenapa? Al-Quran saya nggak mau ditafsirkan orang-orang yang nggak ada ilmunya, paham ya? Sekarang gini, di ayat 20 ada 2 kali muncul nama Yesus. Di 22 pun ada sekali muncul nama Yesus di sini. Nah, setelah kita cross check, setelah kita analisa sama-sama, di original text ayat 22-nya, ya, di sana ini menggunakan kata ganti orang ketiga. Ya, hoti autos estin ho Kristos, nggak ada nama Yesusnya di sini. Begitu juga di ayat 20 yang tadinya diterjemahan LAI ada 2 kali muncul nama Yesus. Buktinya di Greek-koine ada nggak, Bang, muncul nama Yesus 2 kali itu, Bang? Sudah? Nggak, biar aku nggak dibilang fitnah nih. Abang kan tahu juga Greek-koine. Nah, setelah aku baca di ayat 20-nya pun yang terjemahan 2 kali nama Yesus itu nggak ada di original teksnya. Jadi dapat konteksnya dari mana gitu. Begitu loh. Teman-teman pun pasti tahu apa yang Alfi remiskan. Pada saat LAI itu menuliskan nama Yesus 2 kali di terjemahan Kisah 9:20. Ini gaya-gaya apa ini? Ini Greek-koine ini. Dengar dulu, Bang. Gak ada satupun menuliskan nama Isus di dalam original teksnya. Gitu saya loh. unmute. Ini gaya kalian ya. Jadi kalah kalian, Anda unmute ya. Kalau misalnya dikatakan menggunakan konteks,
Aku pengen tahu dong dari mana gitu diambil konteksnya. Dari ayat 20 pun nama Yesus itu nggak muncul di dalam original teksnya gitu. Bahwa Paulus itu yang dimaksud dengan autos dan Paulus itu adalah Mesias, itu sesat. Selamat Alvin, Anda sesat. Saya tidak mau dengar Anda. Sudah Bang Alwi, kayaknya harus disudahkan. Mentok kayaknya Bang Alwi. Iya, udah mentok. Mentok. Iya, buat tamu-tamu di bawah tapping. Kalau harus diturunkan kita turunkan. Bantu tapping. Kalau memang mau diturunkan tapping di bawah. Tapi beliau tidak mau memberikan jawab. Dan karena saya sudah buktikan bahwa itu adalah ilmunya Bang Alwi itu. Oke ya? Terlalu mahal ilmunya. Oke, terima kasih Bang Paradik. Banyak yang mau naik.